Anyway, Mas Ridho nih ngobrol-ngobrol tentang pentingnya berinvestasi yang berbasis ESG tadi ya, yang disebut sama Mas Ridho tadi. Nah, kita pengen tahu dong apa sih artinya investasi berbasis ESG dan bedanya apa nih dengan investasi lainnya? Silakan Mas Ridho. Ya, betul. Memang sebagai pembuka ya, kalau kita perhatikan semenjak COVID ini berakhir, ini kan kelihatannya masyarakat semakin sadar nih akan isu-isu bertema kesehatan ya, isu-isu bertema lingkungan gitu ya. Ternyata tuh memang dampak dari ulah manusia itu bisa berbahaya rupanya gitu ya terhadap keberlangsungan hidup, dan dampaknya juga bisa negatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Maka kelihatannya sekarang ini makin banyak institusi dan juga bahkan sampai level negara pun kan sekarang makin mengedepankan isu bertemakan ESG. Bahkan tahun lalu ketika G20 diadakan di Bali, kalau Mbak Tia ingat dan teman-teman Breeders ingat kan, itu benar-benar mengusung tema keberlangsungan lingkungan ya, yang mana mobil-mobil patrolinya itu pakai mobil listrik, bahkan mobil-mobil pejabatnya juga pakai mobil listrik. Jadi benar-benar mempromosikan mengenai ESG ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih itu ESG gitu ya, dan apa bedanya dengan investasi yang non ESG gitu. Nah, jadi kalau kita melihatnya secara konsep dulu ya, secara konseptual, ketika kita berinvestasi di ESG itu kita melihat aspek environment, social, and governance. Bahasa Indonesianya adalah kalau environment kita melihat aspek lingkungan. Jadi apakah investasi kita ini ditempatkan pada emiten yang betul-betul memperhatikan nih mengenai isu-isu lingkungan ya, baik itu bisnis operasionalnya ya, kemudian mungkin kalau perusahaan itu pabrik manufaktur gitu ya, memperhatikan pembuangan limbahnya dan lain sebagainya. Jadi aspek lingkungan itu dilihat. Kemudian sosial. Nah, apakah perusahaan yang akan kita investasikan tersebut memperhatikan isu mengenai sosial juga nih, yaitu seperti kesetaraan gender ya, isu keselamatan karyawan, isu mengenai apakah mempekerjakan anak di bawah umur atau tidak, kemudian aspek-aspek hak dan kewajiban karyawan, artinya itu. Jadi kita pengen melihat apakah sosialnya diperhatikan, termasuk ketika dia beroperasi di suatu tempat gitu ya, apakah dia juga memperhatikan isu sosial nih terhadap masyarakat sekitar di mana mereka mengoperasionalkan perusahaannya. Kemudian yang terakhir, governance, tata kelola. Nah, tata kelola juga menjadi isu yang penting nih. Apakah perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik? Misalnya, apakah perusahaan tersebut tepat membayar pajak, paling simpel itu ya. Kemudian juga perusahaan tersebut taat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator atau pemerintah setempat gitu kan. Kemudian apakah ada isu korupsi dan lain sebagainya, isu bribery. Nah, itu diperhatikan semua. Jadi ketiga aspek ini menjadi sangat penting. Jadi kalau kita bilang ESG itu hanya lingkungan saja, itu salah. Jadi selama ini kan karena ESG-nya, environment-nya berada di depan, jadi seolah-olah kita hanya fokus terhadap lingkungannya aja nih. Padahal aspek-aspek lainnya juga dilihat, sosialnya dilihat, governance-nya atau tata kelola juga dilihat. Kenapa? Karena kita percaya bahwa perusahaan yang memperhatikan ketiga hal ini itu dalam dalam memitigasi resiko ya, jika ada suatu isu atau kontroversi, ini lebih bisa meminimalisir isu-isu tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui ya, apalagi kalau di negara maju gitu ya, itu kan kalau misalnya ada berita bahwa produknya mengandung bahan yang berbahaya, itu kan biasanya sahamnya langsung turun gitu kan, atau isu-isu lainnya biasanya saham turun. Nah, itu adalah contoh simpel bagaimana pengaruh isu atau kontroversi itu bisa berdampak terhadap harga emiten tersebut atau koreksi terhadap harga emitennya. Jadi seperti itu. Itu yang ingin kita minimalisir ketika kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memperhatikan ESG ini. Jadi kita meminimalisir resiko itu, isu dan kontroversi. Nah, dan yang lainnya yaitu ketika kita berinvestasi yang di ESG, tentunya berarti kan kita mulai memperhatikan bahwa kita ingin memberikan dampak ya terhadap lingkungan. Karena kita nggak mau bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu menghabiskan semua sumber daya, lalu anak cucu kita dikasih apa nih? Jangan sampai anak cucu kita menikmati sisa-sisa gitu ya.
artinya nanti jangan-jangan semuanya serba genetik dan lain sebagainya. Waduh, kan kasihan ya. Jadi benar-benar kita juga harus memperhatikan nih aspek lingkungan ini. Dan ini kita lihat ketiga isu ini menjadi betul-betul sangat diperhatikan. Bahkan yang terakhir kali juga kan presiden kita juga ke Amerika ya, itu membicarakan topik lingkungan juga. Jadi memang sekarang perlu memang artinya dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah saja, tetapi mulai nih ke kita juga masyarakat gitu. Jadi memang kita nggak usah membayangkan apakah yang kita lakukan ini benar-benar berdampak terhadap lingkungan, kita nggak usah mikirin sampai sana dulu. Yang penting start small dulu kan Mbak ya. Semua diawali dengan langkah kecil, namun konsisten. Lama-lama kan kita akan mulai melakukan hal lain dan akhirnya memaksa semua stakeholder gitu mengarah ke arah ESG tadi. Seperti itu Mbak Tia. Jadi jangan melihat sekarang, kita melihat ke depannya. Apalagi sekarang kalau yang lagi happening nih, polusi di Jakarta kayaknya belum berkurang ya, Mas. Dan setiap pagi, setiap saya dengerin radio pasti ngebahasnya tentang penyakit yang berhubungan pada pernapasan karena polusi. Ya? Betul, betul. Apalagi kemarin tuh ada yang foto kota Jakarta full dengan polusi yang lebih tebal dari hari sebelumnya nih, Mas Rido. Nah, kalau begitu bisa dijelasin nggak keunggulan dari berinvestasi di produk berbasis ESG ini? Silahkan, Mas. Betul, benar. Jadi memang menyambung ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih konsep ESG itu apa dan bedanya dengan konsep yang non ESG apa, tadi secara teori kita kan sudah mulai melihat ya ada gambaran seperti apa. Nah, sekarang kita melihat apa nih benefitnya kalau kita investasi yang produk-produknya berbasiskan atau bertemakan ESG gitu ya. Dan kita nggak hanya ngomongin reksadana saja, tetapi IDX pun sudah mengeluarkan beberapa indeks ya yang sudah memfilter perusahaan-perusahaan yang memiliki kategori ESG seperti ada indeks ESG Leaders, indeks dan yang lainnya sebagai Serika Hati gitu ya. Itu kan semua bertemakan ESG sebetulnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sini dari sisi regulator dan IDX itu sudah mulai membantu nih teman-teman yang mau investasi gitu ya, yang bertemakan ESG ini silahkan nih. Kita sudah ada listnya, kita ada metodologi penilaiannya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa baca semua mereka cara metodologi penilaiannya seperti apa. Nah jadi kita tinggal ngikutin aja. Jadi kita nggak susah payah sendiri melakukan. Dan jadi keuntungannya apa? Tadi keuntungannya sudah saya sempat highlight sedikit ya, bahwa kita ingin meminimalisir resiko yang terjadi ya terhadap emiten tersebut gitu. Kenapa? Karena tadi jika terjadi isu atau kontroversi terhadap suatu emiten ya, akibat misalnya tadi dia punya isu mengenai tata kelolanya yang kurang baik, mungkin ada isu juga dia barang-barangnya tidak aman digunakan, kemudian isu sosial, tentu kan itu biasanya akan berpengaruh terhadap persepsi investor, persepsi masyarakat, dan ya khawatirnya apa, turun harga emitennya misalnya seperti itu. Dan tentu ini kita ingin meminimalisir. Nah, jika kita sudah melihat bahwa ESG ini penting, yang diharapkan tadi mitigasi risiko itu dilakukan sehingga in historical biasanya perusahaan-perusahaan itu yang memiliki masalah terhadap isu-isu tadi itu lebih bisa kita kontrol ya. Artinya sudah mulai kita keluarkan nih dari portfolio kita misalnya seperti, karena kita pengennya dalam jangka panjang saya investasinya itu relatif lebih nyaman dan aman dalam hal terkait isu dan kontroversi tadi gitu, karena kita nggak pengen ada isu-isu tadi. Nah kemudian artinya kan itu mencakup stabilitas ya. Lalu yang kemudian ada salah satu riset juga dari perusahaan riset ya, perusahaan riset investasi Morningstar. Itu di tahun 2021 itu dia bikin riset bahwa ternyata 80% perusahaan yang sudah mengedepankan ESG gitu ya, itu memiliki rata-rata kinerjanya itu 5 tahun lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan ESG sama sekali. Jadi itu riset dari Morningstar ya, bisa dibuka Morningstar Annual ESG Risk or Return Analysis, itu ada di situ. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari benefit tadi itu kan material yang tadi kita sebut ya, kinerja. Kemudian dari sisi non materialnya apa? Kalau misalnya dari sisi non materialnya, jadi ketika investasi yang bertemakan ESG, artinya tadi ya kita sudah mulai berkontribusi nih, mau melakukan action bahwa apa yang kita lakukan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hidup ataupun sustainability dalam jangka panjang. Karena tujuannya nggak lain dan nggak bukan kan untuk anak cucu kita ya, gitu. Jadi artinya kita jangan sampai egois gitu, kita habiskan sumber dayanya sekarang,
kita rusak lingkungan, kita nggak peduli dengan lingkungan, pada akhirnya nanti anak cucu kita yang menderita gitu. Nah ini yang nggak diharapkan sebetulnya. Dan isu-isu mengenai apa namanya lingkungan, sosial dan governance ini kan semakin lama semakin penting ya. Mbak Tia juga paham ya, di dunia pasar modal juga ada beberapa perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, kena denda ya kan, kena denda besar dari regulator, harga sahamnya koreksi. Bahkan kalau Mbak Tia ingat ya, masa awal akhir tahun lalu atau tahun lalu ya, di Eropa kan ada yang kena skandal, itu juga akhirnya membuat dia kena dendanya begitu besar, akhirnya sampai harus apa namanya kehilangan nasabah. Itu kan yang sangat kita tidak inginkan gitu. Jadi kita sebetulnya sudah melihat contoh-contoh nyata tersebut. Jadi sekarang tinggal bagaimana apakah kita mulai nih mau melakukan, mulai start, walaupun start small dulu gitu. Itu Mbak Tia. Oh, baik, nah kalau kita lihat nih akhir-akhir ini memang tren masyarakat berinvestasi yang berbasis ESG ini itu kan sudah meningkat ya, mungkin karena sudah aware sama lingkungan juga dan peduli untuk masa depan anak-anak. Nah itu kalau Mas Rido bisa jelaskan nggak, itu karena apa, atau memang karena kesadarannya semakin tinggi atau gimana nih Mas? Iya, memang tentu ini apa namanya tadi yang saya bilang ya, karena semenjak ketika COVID itu kelihatannya memang kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan tuh semakin mulai tumbuh gitu ya. Dan kemudian juga setelah era COVID, kemudian mulai ya ekonomi mulai kembali berjalan dan ada terjadi isu ABCD gitu, masyarakat juga makin melek gitu. Jadi akhirnya apa namanya menjadi momentum nih pemerintah juga untuk mempromosikan atau menggaungkan yang namanya ESG. Dan ini juga kalau kita lihat promosinya sangat besar ya, baik itu dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri kalau kita lihat. Dan memang kita nggak bisa menafikan bahwa memang promosi ini, edukasi ini seperti yang kita lakukan kali ini kan juga sebagai bentuk ya Mbak ya, untuk mengkampanyekan ini, bertemakan ESG. Jadi pada akhirnya masyarakat pun dan investor pun akan penasaran gitu ya mengenai apa namanya investasi ESG ini, dan akhirnya mungkin banyak yang mulai mencoba dan mulai banyak yang memperhatikan. Dan kalau kita melihat riset gitu ya, memang kalau di tahun 2020 ya, ini CFA Institute ya, jadi CFA Institute 85% anggota CFA Institute itu menyatakan bahwa mereka menggunakan kriteria ESG dalam melakukan pengelolaan investasi. Jadi 85%-nya udah mulai, ini jumlah yang sangat besar ya. CFA Institute kan artinya di situ ada fund manager di sana ya, yang mengelola dananya investor. Dan kemudian dua alasan terbesar kenapa 85% tadi menggunakan filter ESG itu apa? Karena 64%-nya menyatakan bahwa kriteria ESG ini digunakan untuk membantu pengelolaan dalam apa namanya pengelolaan risiko investasi. Kayak saya bilang tadi ya, kalau ada isu-isu kontroversi itu kan bisa membuat harga koreksi ya. Dan itu dilakukan untuk diharapkan kita sudah mulai memitigasi risiko hal tersebut. Kemudian 59%-nya ternyata investor ya, itu sudah mulai ada demand ke sana bahwa mereka ingin produk yang mereka investasikan tuh sudah mulai melihat aspek ESG. Dari 59% kan kalau kita ambil garis tengah ya, artinya 50%, kalau udah lebih dari 50% kan masuk ke mayoritas ya Mbak. Dan ini mayoritas sudah mulai menyatakan bahwa dalam memilih produk, investor sudah mulai melihat aspek ESG. Jadi mau nggak mau nih yang mengelola dana investasi itu kan mau nggak mau harus menggunakan filter ESG tadi gitu. Jadi memang akhirnya memang harus dimulai dari kita dulu nih investornya gitu, yang demand-nya ke arah sana, sehingga memaksa manajer investasi, memaksa perusahaan-perusahaan untuk apa? Untuk tadi mulai memperhatikan aspek ESG ini gitu. Jadi memang harus ada pemaksaan dulu ya dari kitanya ya. Dan apa namanya, kalau dilihat sih memang untuk Indonesia sendiri masih startnya masih belum begitu besar. Kalau kita lihat dari Bloomberg itu, kalau dana kelolaan investasi berbasis ESG itu jumlahnya sampai 53 triliun dollars di tahun 2025 tumbuh nanti. Atau sepertiga dari total dana kelolaan investasi global tuh nanti kira-kira dari 140 triliun, dia itu di 53 triliun itu totalnya adalah nanti mungkin bertemakan ESG yang diprediksi. Jadi semakin besar. Kemudian kalau kita lihat memang juga untuk Asia khususnya Indonesia, memang kita masih starter ya, masih sangat di tahap awal. Jadi kalau di Eropa sendiri yang bertemakan ESG ini sudah sangat pesat. Di sana tuh kayak ibaratnya sudah embedded ya. Artinya udah otomatis gitu, kita investasi mereka udah tahu nih
udah menggunakan filter ESG belum gitu. Jadi di Eropa tuh udah sampai segitunya ya untuk memperhatikannya. Dan kalau di Indonesia sih kalau kita sudah semakin tumbuh juga ya, bahkan di BNP sendiri gitu kita kan banyak beberapa produk kita bertemakan ESG dan AUM kita sudah naik 5 kali lipat sejak tahun 2019. Jadi artinya memang demand-nya nih mulai ada ya. Mungkin yang teman-teman sering dengar itu kan Sri Kahati misalnya. Nanti kita juga ada sebenarnya indeks-indeks lain, tapi memang yang paling awal, yang paling duluan memang Sri Kahati ini. Makanya namanya paling kedengeran Sri Kahati, seperti itu Mbak. Baik, kalau begitu bisa dijelasin nggak Mas Rido hal-hal yang harus diperhatikan nih sebelum memulai investasi berbasis ESG ini itu ada apa aja nih Mas Rido? Iya, kalau misalnya kita mau berinvestasi di ESG, memang hal-hal yang diperhatikan adalah pertama kita harus menyadari ya bahwa ketika kita berinvestasi menggunakan filter ESG, mungkin ada emiten-emiten yang biasanya kita miliki ada di dalam portfolio kita mungkin nggak lolos ke filter ESG ini yang dikeluarkan oleh IDX atau indeks ya. Dan tentu kita harus siap nih, bisa nggak kita mau sacrifice ini gitu. Yang nanya kan teman-teman masih merasa wah sayang banget nih saya jual, kayaknya masih ada potensi upside gitu ya. Tapi apa namanya teman-teman merasa bahwa sisi lain ini kok nggak ESG juga. Nah jadi pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya nih dari sisi material dan imaterial gitu. Jadi pertama itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua teman-teman juga tadi ya prinsip ESG tadi harus betul-betul paham nih bahwa ESG tadi kan sebetulnya tujuannya baik ya. Ketika kita berinvestasi ESG harapannya ke depan itu kita lebih meminimalisir risiko yang terjadi seperti isu atau kontroversi yang bisa membuat harga turun, dan artinya kan secara jangka panjangnya kita harapkan itu stabilitasnya lebih terjaga terhadap portfolio kita seperti itu. Dan kemudian di sisi lainnya adalah ketika kita berinvestasi di ESG maka kita harus paham bahwa konsekuensi yang tadi yang sebutkan di atas tentu kan akan mengeliminir portfolio atau emiten teman-teman yang biasanya berinvestasi di non ESG harus kepaksa ke ESG. Jadi memang saya nggak mengatakan bahwa teman-teman harus sekarang juga pindah. Jadi teman-teman harus kenali dulu sih sebetulnya, kenali dulu. Kemudian kan biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG itu menerbitkan laporan ya. Kalau di luar negeri itu justru memang udah canggih banget ya, kayak misalnya Apple itu kayak bentuknya laporan keuangan tapi itu isinya cuma ESG semua tuh, dia ngasih tahu laporan-laporan apa aja yang mereka lakukan untuk mengusung ESG ini. Jadi mereka sudah sedemikian maju gitu. Kalau Indonesia sudah ada beberapa, saya lihat di websitenya ada ya yang ESG-nya diklik kita bisa tahu apa aja yang mereka lakukan. Dan kemudian produk-produk reksadana yang tersedia di masyarakat juga kalau kita lihat sudah mulai ya ada yang perusahaan reksadananya gitu ya, sebagiannya disumbangkan untuk aktivitas lingkungan, aktivitas sosial dan sebagainya. Jadi sudah mulai ke arah sana dan itu pakai filter ESG. Ada juga yang nggak pakai filter ESG kan melakukan itu, tapi bedanya yang ini menggunakan filter ESG plus dia juga memberikan kontribusi nih terhadap sekitar seperti itu. Jadi itu sih Mbak Tia. Jadi yang mungkin teman-teman harus sadari bahwa konsep ESG ini mungkin akan mengeliminir portfolio teman-teman ya yang mungkin masih berinvestasi di saham-saham yang mungkin non ESG ataupun reksadana non ESG. Kemudian yang kedua artinya teman-teman juga harus mempelajari secara betul bahwa konsep ESG ini tujuannya apa ke depannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya. Dan yang ketiga memang bukan berarti bahwa teman-teman harus saat ini juga pindah ya. Yang penting start small tadi sih Mbak Tia gitu ya, start small dulu, dan saya yakin sih memang kedepannya perusahaan akan terpaksa atau akan harus mau nggak mau ya menerapkan konsep ESG ini, karena kalau kita lihat Indonesia pun sudah sangat serius, regulator juga sudah sangat serius, jadi ke depan pasti akan tuntutan itu akan semakin kuat. Dan yang terakhir juga kalau kita lihat tadi ya yang saya bilang bahwa negara maju Eropa, Amerika tuh udah embedded gitu ketika investasi bertemakan ESG, dan ketika mereka masuk ke Indonesia tentu kan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah menerapkan ESG ini memiliki potensi peluang inflow nih dari asing ya kan, secara logikanya kan seperti itu, dia pasti lebih mudah nih menangkap peluang karena tadi banyak investor asing maupun reksadana yang dikelola oleh asing gitu ya,
ketika dia mau masuk tentu kan memperhatikan tadi tuh apakah perusahaan ini masuk ESG atau enggak. Kalau enggak kan tentu akan menghilangkan ada opportunity loss nih ya kan. Dia harusnya mendapatkan pendanaan jadi nggak mendapatkan pendanaan karena tadi aspek ESG-nya kurang. Jadi itu sih ke depan kalau kita pikir akan semakin kuat ke arah ke sana. Karena kalau kita lihat sekarang betul-betul ya pemerintah sangat serius, bahkan di global pun juga sudah cukup serius untuk mengenai ESG ini. Baik, terima kasih Mas Ridho. Berarti investasi berbasis ESG ini sepertinya sentimennya mulai positif ya ke depannya. Dan at least dimulai dari kita dulu, walaupun sedikit demi sedikit ya Mas Ridho, kita harus peduli juga akan masa depan yang lebih baik, khususnya berinvestasi yang peduli dengan sekitar. Nah, tadi kan udah membahas ya tentang BNP Paribas Serikahati. Nah, mau tahu kita produk-produk reksadana BNP Paribas Asset Management yang berbasis ESG ini bisa dijelasin nggak, Mas Ridho? Baik, memang kalau kita perhatikan produk-produk reksadana sudah semakin banyak ya yang bertemakan ESG, dan memang untungnya kami BNP Paribas Asset Management di globalnya ya, yang di Prancis pun kita tuh sebetulnya sudah melakukan inisiasi terhadap produk reksadana bertemakan ESG ini, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2002 Mbak. Jadi itu sudah lama sekali dari globalnya kami ya. Dan memang untuk di Indonesia sendiri baru kita mulai implementasikan tuh di tahun 2016. Jadi kami meluncurkan reksadana ESG pertama di Indonesia, yaitu BNP Paribas Cakra Syariah USD. Memang ini reksadananya bertemakan offshore atau kita investasinya di luar negeri. Jadi memang investasinya dalam bentuk USD bukan rupiah. Dan memang kan kalau di luar negeri ya sebagaimana kita ketahui ESG itu kan sudah sangat maju ya. Jadi pemilihan emiten dan sebagainya sangat banyak gitu. Nah, Cakra Syariah tadi yang bertemakan ESG itu investasinya di negara maju, yaitu di Amerika, Jepang, Eropa. Kita investasi di sana. Itu tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 baru nih kita menerbitkan untuk yang meng-cater demand dalam negeri untuk yang di Indonesia, yaitu BNP Paribas Serikahati. Itu kita terbitkan atau kita luncurkan di 2018. Dan reksadana BNP Paribas Serikahati ini itu reksadana indeks ya teman-teman. Nanti akan saya bahas lebih lanjut mungkin mengenai reksadana BNP Paribas Serikahati ini. Tapi ini adalah reksadana indeks yang dikelola secara pasif ya. Jadi kita betul-betul pemilihan sahamnya, bobotnya itu kita mirroring atau betul-betul mimicking itu bahasa Indonesia meniru plek-plekan terhadap indeksnya, karena memang reksadana indeks itu tujuannya bukan mengalahkan indeksnya, tapi kita bertujuan pergerakannya itu sama, makanya disebut reksadana indeks atau yang dikelola secara pasif, itu maksudnya. Dan kemudian kita masih melanjutkan lagi menerbitkan produk bertemakan ESG, yaitu BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD. Itu memang offshore lagi, investasinya in USD ya. Jadi ini fokus investasinya di Greater China, yaitu China, Hong Kong, Taiwan ya. Itu kita sebut Greater China, dan itu ESG juga di sana bisa diterapkan. Dan kemudian yang terakhir, produk yang keempat ya, yang baru banget kita launching tuh di Maret 2023, yaitu BNP Paribas Indonesia ESG Equity. Nah, ini rupiah untuk meng-cater kebutuhan dalam negeri juga ya, investasi dalam negeri. Ini reksadana saham dan dikelola secara aktif. Kalau yang Serikahati tadi kan dikelola secara pasif, Indonesia Equity ini dikelola secara aktif. Jadi kita tujuannya adalah mengalahkan benchmark kita. Benchmarknya adalah IDX ESG Leader. Jadi kita artinya kita juga sudah melakukan action Mbak Tia, dari sejak dulu ya, semenjak kita tema-tema ESG ini masih sangat asing mungkin di zaman itu ya, sampai sekarang kita sudah mulai sering mendengar, kita sudah mulai duluan gitu. Jadi memang kita dari global kami juga sangat komit ya, bahwa untuk investasi ini untuk keberlangsungan yang lebih lama untuk anak cucu kita, seperti itu. Betul banget. Nah, kalau begitu boleh dong Mas dijelasin ya secara brief mengenai BNP Paribas Serikahati tadi nih Mas, untuk teman-teman yang sedang Betul. Untuk teman-teman breeders ya, mungkin yang mulai mau mencoba ya investasi produk reksadana yang bertemakan ESG di Brights, itu kita sudah ada ya BNP Paribas Serikahati. Teman-teman juga mulai bisa subscribe di situ.
yang mungkin teman-teman ingin ketahui, apa ini ya Serikahati, BNP Paribas Serikahati ini apa? Jadi Serikahati ini S-nya, SRI-nya itu adalah Sustainable Responsible Investing. Ya, kehatinya itu Yayasan Keanekaragaman Hayati. Jadi apa namanya, investasinya intinya sustainable ya, lebih untuk jangka panjang dan bertanggung jawab, dan yayasannya tuh ada yang menerapkan atau memberikan filternya, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, indeks ini memang sudah dibuat oleh Yayasan Kehati sejak tahun 2009. Jadi sudah sangat lama sebetulnya, dan itu bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, secara umum konsepnya sesuai namanya ya tadi, SRI, Sustainable Responsible Investing, itu dia berinvestasi pada emiten ya yang apa namanya, memiliki etika, tentunya memiliki prinsip dan standar yang baik ya, tata kelola yang baik, dan diharapkan secara jangka panjang itu dia sustain gitu ya, dan di saat yang sama juga memiliki kepedulian nih terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan juga tata kelolanya seperti itu. Jadi itu yang kita lihat, jadi artinya sustain dan apakah juga memiliki tujuan jangka panjang yang cukup bagus seperti itu. Itu yang untuk konsep SRI-nya ya, Serikahati. Nah, kemudian ketika kita menerbitkan BNP Paribas Serikahati di 2018 tersebut, memang tujuannya tadi ya, kita mulai yang biasanya kita tadi menerbitkan untuk offshore atau di global, kita ingin mulai untuk di dalam negeri ya. Dan kita lihat memang potensi itu ada, memang sejak awal kita lihat bahwa tema ESG ini akan menjadi penting dan akan semakin dicari nih oleh investor gitu ya. Jadi kita mulai start BNP Paribas Serikahati. Jadi indeks BNP Paribas Serikahati ini adalah reksadana indeks yang saya sudah sebutkan, dikelola secara pasif, pergerakannya itu mimicking atau meniru indeksnya. Karena apa? Karena tadi karena ini dikelolanya secara pasif ya. Dia itu pemilihan sahamnya sama, kemudian juga bobotnya sama. Dan bagaimana teman-teman tahu nih apa aja sih dalamnya Serikahati? Karena kan biasanya di fund fact sheet cuma ada 10 gitu ya. Dan di dalam Serikahati ini ada berapa? Ada 25 emiten sebetulnya. Nah, itu teman-teman bisa akses di website IDX, bisa dicek. Yang terbaru, dia baru melakukan evaluasi major, baru ada rebalancing istilahnya ya. 1 Desember udah aktif, teman-teman bisa lihat 25 emitennya siapa saja, bobotnya juga bisa dilihat. Jadi betul-betul transparansi sekali. Nah, 25 emiten yang dipilih ini selain tadi ya sudah lolos dari aspek-aspek bertemakan ESG tadi, dia juga secara immaterialnya ya, itu kapitalisasi pasarnya itu harus lebih dari 1 triliun, kemudian likuiditasnya juga harus bagus nih, free float-nya harus di atas 10% gitu. Jadi artinya likuiditasnya baik ya, dan juga profitabilitasnya juga harus positif ya, seperti itu. Jadi aspek keuangannya dilihat, aspek likuiditasnya dilihat, kemudian kapitalisasi pasarnya juga dilihat, Mbak. Jadi gitu. Jadi artinya bukan berarti ketika ESG ini diterapkan maka kita tutup mata nih terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin bagus gitu ya, tapi karena nggak ESG langsung kita enggak. Jadi betul-betul kita betul-betul perlihat semua ya ESG-nya, aspeknya tadi, kemudian kapitalisasi kita lihat, likuiditasnya kita lihat, dan profitabilitasnya juga kita lihat. Jadi kita juga nggak sembarangan masuk ke Serikahati tadi. Dan kemudian keuntungannya yang sempat saya highlight tadi, teman-teman bisa melihat 25 emitennya apa aja, bobotnya apa aja, berarti itu kan transparansi ya. Jadi tidak ada yang dirahasiakan di BNP Paribas Serikahati. Semua reksadana indeks seperti itu. Sorry. Dan kemudian dari setelah transparansi, teman-teman juga bisa memonitor kinerjanya secara real time gitu. Ibaratnya teman-teman kayak tinggal googling IHSG gitu, itu kan bisa kelihatan ya pergerakannya hariannya seperti apa. Serikahati juga teman-teman bisa lihat secara real time. Jadi teman-teman yang mungkin senang lihat chart-chart gitu ya, mungkin teman-teman kan bisa mainin apa tren segala macam itu bisa, walaupun kita tidak mensugestikan ke sana, tapi mungkin kan teman-teman ada yang memang senangnya begitu ya, lihat chart apakah trennya lagi naik, apakah trennya lagi turun, tuh bisa dilihat. Karena apa? Karena tadi reksadana indeks enaknya karena dia mimicking, dia pergerakannya pasti kurang lebih mirip, Mbak. Kalau misalnya reksadana aktif kan teman-teman main chart susah ya, kayak tergantung gitu, dalamannya di luar 10 ini perform atau enggak, karena dia nggak tahu kan. Gitu. Betul. Jadi ini yang membedakan reksadana indeks dengan reksadana aktif yang dikelola secara aktif. Kemudian kelebihannya lain,
teman-teman udah nggak usah pusing-pusing lagi ya, ini saham ESG atau enggak, karena yang masuk Sri Kahati tentu itu sudah melakukan berbagai filter untuk masuk ke dalamnya, jadi bisa dibilang sudah aman. Dan kemudian yang terakhir, ketika teman-teman invest di BNP Paribas Sri Kahati itu ada kontribusi secara real nih, jadi kita ada sebagian keuntungannya memang untuk dibagikan kepada masyarakat ya, dengan melakukan berbagai program gitu ya. Jadi itu diharapkan memberikan manfaat nih terhadap penerimanya tadi ya, baik itu untuk sekitarnya dan untuk komunitas yang ada di situ. Jadi seperti itu Mbak Tia ya, mengenai ESG. Semoga teman-teman breeders semakin paham nih mengenai ESG. Baik, terima kasih Mas Rido atas penjelasan yang komprehensif. Nah, selanjutnya kita akan bahas, nanti kita akan bahas ya, apa namanya, Q&A. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, tapi mau ngebahas dulu nih terkait pertanyaan tadi yang terakhir ya, tentang berinvestasi reksadana yang berbasis ESG, which is tadi namanya investasi reksadana Sri Kahati BNP Asset Management. Nah, kita mau ngingetin nih untuk berinvestasi. Kalau misalkan teman-teman mau pesan reksadana Sri Kahati ini bisa dipesan melalui Brights Easy, aplikasi Brights Easy. Nah, Mas Rido, kita baru aja kemarin launching aplikasi Brights Easy ini, aplikasi mudah untuk yang baru memulai berinvestasi di pasar modal. Mungkin bisa saya tunjukkan sebentar ya. Jadi namanya Brights Easy nih, kelihatan nggak, Mas Rido? Kelihatan. Kekinian ya Mbak ya? Apa? Kekinian ya? Kekinian dong. Jadi ini adalah mode add-on pada aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan. Kekinian, simple, khusus diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie. Jadi teman-teman sekarang berinvestasi itu mudah banget, udah kayak belanja online. Mas Rido tinggal klik buy and sell. Dan dengan Brights ini teman-teman bisa berinvestasi dengan lebih simple dan jadi lebih mudah ya, tidak hanya dalam berinvestasi reksadana, tapi teman-teman juga bisa belanja saham dan obligasi juga. Kemudahan investasi dalam genggaman for your brighter financial future in easy way. Nah, sekarang ada program juga, promo. Teman-teman kalau misalkan beli reksadana di aplikasi Brights, dapetin cashback senilai 50.000 berupa unit reksadana. Nah, untuk yang BNP Paribas itu dapatkan cashback senilai 50.000 ya berupa unit penyertaan reksadana BNP Paribas Rupiah Plus. Minimum investasi 2 juta pada produk reksadana apapun kecuali reksadana BNP Paribas Rupiah Plus dan tidak berlaku kelipatan. Nah, berlaku untuk 100 orang pemenang yang membeli reksadana di aplikasi Brights pada periode 4 sampai tanggal 15 Desember 2023 dan memiliki unit selama periode program rewards ya, yaitu 16 Desember sampai 10 Februari 2024. Baik, Pak Rido, kita akan selanjutnya ke Q&A ya. Tadi ada yang bertanya nih, saya akan bacakan dulu. Selain inflasi dan suku bunga, apa saja nih yang menjadi tantangan tim BNP Paribas, baik domestik maupun global, dalam mengelola portofolio baik dari obligasi maupun saham? Dari Ticker Trick. Silahkan, Mas Rido. Baik, ya. Memang kalau kita perhatikan isu yang masih menjadi main sentimen kan dua ini ya, inflasi dan suku bunga, tepatnya di Amerika ya teman-teman ya. Jadi Amerika ini kan menjadi central of ekonomi ya untuk dunia, dan kebijakan yang diambil oleh bank sentralnya tentu berpengaruh nih terhadap seluruh dunia, terutama pasar modal. Kenapa? Karena secara analoginya, Amerika itu kan negara dengan size ekonomi terbesar di dunia, nomor 1 ya, seperti itu. Dan bisa dibilang dolar itu kan dalam transaksi internasional lebih dari 60 bahkan 70%-nya itu kan masih digunakan ya. Cadangan devisa juga masih banyak yang menggunakan dolar. Jadi kita sudah paham gitu seberapa perkasanya Amerika dan dolarnya ini. Ya, maka dari itu ketika Amerika itu menentukan suku bunga tentu akan berpengaruh nih ke semuanya. Karena apa? Karena bisa dibayangkan teman-teman, misalnya nanti teman-teman itu investasi ya, punya dana gitu, dan teman-teman dihadapkan dua pilihan. Yang satu safe haven, artinya secara risiko kecil banget dan dia nawarin, let's say ya, ini hanya contoh 5%.
Kemudian teman-teman ada pilihan lain di B gitu ya, yang mana ini lebih risky gitu. Dan dia nawarin kira-kira deposito rate-nya tuh sekitar 6% gitu. Dan dia agak riskier gitu loh, dia agak lebih beresiko. Kan teman-teman tentu pilihnya yang lebih lebih safe ya, safe haven tadi, yaitu yang 5% tadi, dan bisa dibilang antara bedanya 5 dan 6 kan kecil sekali gitu. Dan tentu teman-teman akan lebih memilih ke sana. Nah, kurang lebih secara analoginya seperti itu. Makanya kenapa sangat berpengaruh sekali nih teman-teman kebijakan suku bunga The Fed tadi, karena dia ketika melakukan penyesuaian suku bunga itu akan berpengaruh terhadap bonds yang dia keluarkan, yang diisuin ya pemerintahnya Amerika gitu. Ketika menerbitkan bonds pasti kuponnya akan tinggi. Kapan lagi gitu kan punya kupon tinggi di negara yang sangat-sangat aman, bisa dibilang seperti itu, yang bisa dibilang untuk resiko gagal bayarnya itu kecil. Karena kalau dia gagal bayar tentu ini berakibat catastrophic effect nih ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua, tentu deposito rate juga akan semakin tinggi di sana. Tadi saya bilang ya teman-teman, dihadapkan pilihan nih di sini Indonesia, teman-teman tahu lah deposito rate USD berapa, di luar negeri berapa, jauh ya. Dan makanya pemerintah betul-betul menerbitkan instrumen ABCD yang untuk berusaha menahan dolar biar nggak keluar terus-terusan gitu, karena kita dihadapkan resiko itu. Nah, sekarang pertanyaannya, selain tadi inflasi dan suku bunga itu apa? Karena tadi suku bunga itu tujuannya kan untuk nahan inflasinya Amerika biar nggak tinggi terus ya, supaya lebih bisa terjaga bahkan ke target 2%. Sekarang kan masih di kisaran 3%. Jadi dia pengen ke 2%. Nah, sekarang apa nih resiko yang lain yang diperhatikan? Tentunya resiko geopolitik ya, Mbak Tia ya. Karena geopolitik ini sangat berpengaruh pada akhirnya terhadap harga-harga. Harga apa saja? Harga minyak ya, harga bahan pangan, yang mana itu menjadi komoditas. Dan ketika harga komoditas ini naik, tentu kan akan membuat biaya impor lebih mahal, ya kan? Biaya impor lebih mahal, inflasi akan meningkat, dan akhirnya pada ujung-ujung berpengaruh ke suku bunga gitu. Suku bunga itu kan biasa kan dilawankan dengan di bondsnya berapa peluangnya, kinerjanya atau yield, target yieldnya, kemudian di pengaruhnya terhadap emiten, perusahaan-perusahaan, revenue-nya seperti apa, itu kan akan begitu ya, jadi saling nyambung. Nah, jadi resiko geopolitik itu menjadi tantangan juga nih, yang semakin kesini kayaknya semakin kuat ya, baik itu isu-isu yang ya kita sering dengar lah ya, yang saat ini yang sedang terjadi, dan itu yang mungkin yang menjadi salah satu aspek yang kita lihat sih Mbak ya, geopolitik. Lalu apa namanya itu ya, paling dia nanya apa saja tantangan, iya gitu. Sekarang saat ini memang main sentimennya adalah inflasi dan suku bunga di Amerika, kemudian yang ketiga adalah resiko geopolitik ya, karena itu akan berpengaruh ke yang lain. Sementara sentimen itu di dalam negeri, kalau Mbak Tia lihat juga sebenarnya kita cukup oke ya, dan yang memang yang mungkin masih menjadi PR itu kan dari dalam negeri kita adalah mengenai konsumsi ya, tingkat konsumsi kita kan kayaknya semakin tertekan akibat harga bahan pangan ya, baik itu beras, cabai itu kan lagi tinggi-tingginya ya, sehingga kelihatannya daya belanja masyarakat untuk hal lain selain bahan pokok jadi agak berkurang. Makanya inflasi kita trennya mengecil gitu, walaupun yang kemarin terakhir lagi naik juga gara-gara bahan pokok, tapi ini kan khawatir kalau semakin tidak dijaga volatile food atau bahan-bahan pangan ini, khawatir akan semakin memakan daya beli masyarakat untuk belanja hal lain selain bahan pangan. Mungkin itu teman-teman. Jadi tantangannya untuk dalam negeri sih, kita lihat itu ya, bagaimana nih pemerintah bisa memberikan belanja stimulus yang mungkin cukup baik, kemudian apa namanya, sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pemilu semua udah pada tahu, kayaknya semua udah ada price in, jadi tinggal menunggu momennya. Dan kemudian yang terakhir sentimen dari luar negeri ya, terutama tadi The Fed ya. Kalau misalnya mereka ternyata tidak segalak sebelumnya, artinya sekarang mungkin suku bunganya udah cukup ya untuk menekan inflasinya, mungkin ini akan memberikan sentimen bagus nih. Mudah-mudahan di Desember ini kan biasanya periode dressing ini ya Pak ya, window dressing gitu ya. Jadi diharapkan juga ini memberikan tambahan sentimen. Jadi memang nggak ada yang pasti ya teman-teman ya. Teman-teman memang untuk investasi itu susah, untuk main momentum yang paling bagus memang konsisten ya. Mungkin bisa melakukan dollar cost averaging, teman-teman punya dapat bonus ataupun dapat gaji disisihkan atau dialokasikan ya, jangan disisakan baru investasikan, tapi memang disisihkan, ada porsi khusus untuk investasi. Jadi sedikit demi sedikit bisa apa namanya,
memanfaatkan jadinya ya momentum apapun yang terjadi itu kalau konsisten kan kita akan dapat di situ dan juga mengurangi minimalisir risiko volatilitas yang cukup besar kalau main momentum. Jadi reksadana bisa dibilang pilihan yang cukup tepat ya teman-teman dengan kalau di Brex berapa Mbak minimum investasi? Minimum investasi. Maksudnya beli reksadananya Ya, atau betul. Benar, beli reksadananya. Betul. oh di sini begitu terjangkau ya. Seharga segelas kopi kok, Mas ini Mas. Waduh. Iya. Nggak kayak beli satu lot lah, Mbak ya. Kalau satu lot kan bisa jutaan ya. Betul. Iya. Sekarang kalau misalkan beli satu lot juga banyak yang ngurau loh, Mas Rido. Udah Sekarang mulai ya? berinvestasi udah begitu mudah deh teman-teman kalau misalkan ini ya untuk mikirin masa Nabung ya, Mbak? depan. Iya. Benar, Baik, benar. Mas Rido, terima kasih loh sudah ngobrol-ngobrol sama kita dan tadi jawabannya begitu komprehensif karena waktu yang terbatas. Terima kasih Mas Rido sudah Sama-sama, ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tia. kita yang pastinya ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Breeders Insan Brilliance juga yang sudah hadir pada acara sore hari ini, yang sudah bertanya juga. Mas Rido, mungkin silahkan ada closing statement untuk teman-teman Breeders yang sedang mendengarkan. Baik. Teman-teman, untuk berinvestasikan yang mengutamakan tema ESG bukan berarti bahwa teman-teman harus memaksakan bahwa semua portfolio harus dipindahkan, tetapi teman-teman bisa mulai dari yang kecil dulu ya, sehingga diharapkan teman-teman dengan memulai yang kecil dulu, teman-teman akan tumbuh kesadaran untuk mempelajari dan juga mulai mempraktekkan, sehingga nantinya teman-teman juga secara bertahap akan beralih dari yang non ESG ke ESG dan juga akan memaksa semua stakeholder mengarah ke ESG. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman jangan lupa untuk terus ya konsisten dalam berinvestasi karena dengan teman-teman konsisten berinvestasi nabung ini akan baik untuk teman-teman dalam masa depannya. Mudah-mudahan teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran ya dan semoga tujuan investasinya juga tercapai di kedepannya. Amin. Baik, terima kasih Mas Rido. Terima kasih juga sama teman-teman Breeders dan Insan Brilliant yang sudah menyaksikan acara Instagram Live kami hari ini. Nantikan acara Instagram Live selanjutnya hanya di Instagram kami di @berry_centang_biru. Terima kasih Mas Rido sudah bergabung dengan kami Instagram Live-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai Sehat ketemu lagi. selalu. Sampai ketemu lagi Mbak Tia. Pamit teman-teman breeders ya.